Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara. Korea Utara adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian utara semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Di antara dua sungai, Sungai Among dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Penduduk setempat menyebut negaranya Chosun Utara, sementara penduduk Korea Selatan menyebutnya sebagai Bukhan, Han Utara. Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia dan Jepang tahun 1905 setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Korea dibagi menjadi wilayah kependudukan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diadakan di selatan pada tahun 1948 yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zona demilitarisasi. Baik Korea Utara maupun Selatan mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950. Sebuah gencatan senjata pada tahun 1953 mengakhiri pertempuran. Namun kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang. Karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani, kedua negara diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1991. Pada 26 Mei 2009, Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata. Korea Utara termasuk dalam negara satu partai di bawah Front Penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara diktatoran totaliter berpaham pada Stalinis. Setelah kematian Kim Jong-il pada tahun 19 Desember 2011, pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, anak termuda Kim Jong-il. KPW atau won rakyat Korea adalah mata uang resmi Korea Utara. Mata uang tersebut terbagi dalam 100 chon. Won tersebut dikeluarkan oleh Bank Sentral Republik Rakyat Demokratik Korea yang berbasis ibu kota Pyongyang, meskipun mata uang resmi Korea Selatan yang dikeluarkan oleh Bank Korea yang berbasis di Seoul. Berbagai jumlah unit yang sama dan juga dikenal sebagai won Korea Selatan. Kedua mata uang tersebut berbeda. Politik Korea Utara berlangsung dalam kerangka filosofi resmi negara. Dalam praktiknya Korea Utara berfungsi sebagai negara satu partai bawah kediktatoran keluarga totaliter, bahkan sebagai monarki absolut dengan Kim Il-sung dan ahli waris sebagai penguasanya. Sementara Economist Intelligence Unit mengakui bahwa tidak ada konsensus tentang bagaimana cara mengukur demokrasi dan bahwa definisi dari demokrasi diperdebatkan, menilai Korea Utara sebagai rejim paling totaliter di indeks demokrasi dari 167 negara. Sistem politik Korea Utara dibangun di atas prinsip sentralisasi, sementara konstitusi Korea Utara secara resmi menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya ada batas parah pada kebebasan berekspresi dan pemerintah secara erat mengawasi kehidupan warga Korea Utara. Kediktatoran demokrasi rakyat di bawah kepemimpinan Partai Buruh Korea yang diberikan supremasi hukum atas partai politik lainnya. Meskipun ketentuan konstitusi untuk demokrasi, dalam praktiknya pemimpin tertinggi Kim Jong-un, cucu pendiri negara Kim Il-sung, memegang kontrol mutlak atas pemerintah negara tersebut. Partai yang berkuasa adalah Partai Buruh Korea, telah berkuasa sejak pembentukannya pada tahun 1948. Dunia Barat umumnya memandang Korea Utara sebagai negara kediktatoran. Status militer telah ditingkatkan dan tampaknya untuk menduduki pusat sistem politik Korea Utara. Semua sektor sosial dipaksa untuk mengikuti semangat militer dan mengadopsi metode militer. Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia di mana keadaan demografinya sangat sulit untuk diakses karena terbatasnya data-data dan informasi yang tersedia tentang negara tersebut.
Data historis terakhir yang direkam adalah rekaman oleh seorang peneliti dan ahli kependudukan asal Amerika Serikat, Nicholas Eberstein dan Judith Bannister pada tahun 1992. Dan sangat tidak mungkin untuk menjadi warga negara Korea kalau bukan berasal dari etnis Korea. Namun James Dresnok, seorang Amerika kulit putih, masuk jadi warga negara Korea Utara pada tahun 1972. Korea Utara dianggap sebagai negara dengan ideologi tertutup. Negara ini dipimpin oleh rezim komunis yang otoriter dan mengadopsi kedekatan propaganda dan kontrol ketat atas warga negaranya. Informasi dari luar dibatasi, kebebasan berbicara terbatas, dan ada pemaksaan ideologi rezim. Ada 5 larangan di negara tersebut untuk warganya. Larangan tertawa di saat berkabung, larangan mendengar musik K-pop, larangan menggunakan jeans, dan larangan merias rambut dengan gaya asing, juga larangan keluar negeri dengan kecuali keperluan dinas. Korea Utara terkenal sebagai negara tertutup terhadap dunia internasional sejak dulu. Meskipun tertutup, Korea Utara tetap memiliki hubungan erat dengan negara-negara lainnya, terutama yang sama berpaham sosialis. Di antaranya, Korea Utara memiliki hubungan yang telah dibangun cukup lama dengan Cina dan Uni Soviet, kini telah menjadi Rusia. Itulah informasi yang dirangkum dari Korea Utara. Semoga berita ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung masih belajar, jika ada pengucapan yang salah mohon dimaafkan ya. Terima kasih.